Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Bu Fitri di semester ini. Tetap di rumah aja. Sebelum kita mulai, pastikan kalian telah menyimak LKS di halaman 73. Hari ini kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial part 1. Yang akan kita pelajari adalah variabel acak. Check it out. Sebelum kita ke variabel acak, kita akan kupas dulu pengertian variabel. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Dan variabel terdiri dari dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Bedanya apa sih keduanya? Variabel diskrit itu memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung. Contoh, bilangan asli kurang dari 5. Apa saja? 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang kedua, contoh lagi, bilangan cacah kurang dari 20. Tentu saja kalian sudah bisa menyebutkan ya hasilnya. Sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Contohnya, bilangan bulat lebih dari 3. Banyak kan? 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kendaraan yang melewati persimpangan jalan. Nah, sekarang kita masuk ke variabel acak. Apa sih variabel acak itu? Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Jadi, variabel acak itu bentuknya adalah numerik. Diingat-ingat ya. Dan kemudian dia dinyatakan dengan huruf kapital. Contohnya X, Y, Z. Dan nilainya dinyatakan dengan huruf kecil. Nah, variabel acak itu juga dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Bedanya apa? Variabel acak diskrit nilainya berupa bilangan bulat. Contoh, banyaknya sisi gambar pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Kalian tahu bahwa kalau sekeping uang logam itu kemungkinannya adalah muncul angka atau muncul gambar. Nah, di sini adalah banyaknya sisi gambar. Jika dia keluar angka, maka sisi gambar yang keluar adalah 0. Sedangkan kalau dia yang keluar adalah sisi gambar, maka banyaknya sisi gambar yang keluar adalah 1. Maka variabel acaknya adalah X sama dengan 0 dan 1. Sedangkan variabel acak kontinu nilainya bilangan real. Contohnya, hasil penimbangan berat badan, tinggi badan, dan lain-lain. Nah, untuk bab ini kita akan fokus kepada variabel acak diskrit. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Silakan kalian buka LKS halaman 74, aktivitas yang kedua. Andra melakukan percobaan melempar 2 buah dadu yang dilemparkan sekali. Pertanyaan yang pertama, kalian diminta untuk menentukan titik sampelnya. Nah, titik sampel sudah pernah dipelajari ya. Dibuat sebuah tabel dan seterusnya. Nah, yang kedua nih, kalian perhatikan. Yang kedua, misalkan X adalah selisih kedua mata dadu. Kemudian kalian diminta menyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Ingat bahwa variabel acak merupakan numerik atau sebuah angka ya. Kita bikin tabelnya dulu, kemudian yang di tengah itu adalah selisih-selisih dari 2 buah mata dadu. Nah, terlihat di situ selisihnya ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, dan ada yang 5. Maka bisa kita tuliskan selisih kedua mata dadu yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Untuk memahaminya lagi, kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan LKS halaman 75, uji kompetensi 2 nomor 3 yang A.
Dewi melemparkan sekeping uang logam 4 kali. Variabel acak X menyatakan banyaknya sisi angka yang diperoleh. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel. Perhatikan diagram yang Bu Fitri buat dari ke-16 titik sampel yang pertama ada AAAA ya, maka sisi angka yang diperoleh adalah 4. Titik sampel yang kedua AAAG, maka titik sampelnya memiliki banyaknya sisi angka yaitu 3. Dan seterusnya sampai GGGG yang tidak memiliki sisi angka. Maka diperoleh variabel acaknya yaitu X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Artinya apa? Artinya 0 titik sisi angka, 1 sisi angka, 2 sisi angka, 3 sisi angka, dan 4 sisi angka. Semoga kalian lebih memahami dengan mengerjakan soal di latihan soal halaman 75 nomor 1-5. Jawaban cukup diketik pada link yang telah Ibu sediakan di bahan ajar e-learning paling lambat hari ini pukul 23:59. Selamat mengerjakan latihan soal. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang peluang variabel acak diskrit. Dipersiapkan ya. Terima kasih. Pelajaran hari ini selesai. Tetap di rumah aja dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.